Selamat siang Gereja BIC. Suatu kehormatan kalau saya boleh diberikan kesempatan untuk melayani firman Tuhan. Thank you Pastor Dan dan semua pastor BIC lainnya. Dan kalau saudara tidak tahu, saya dan Pastor Daniel itu punya hubungan yang sudah bertahun-tahun ya. Tetapi yang menyatukan kami tentunya lebih dari segalanya adalah kasih kami akan, saudara akan berpikir Tuhan, bukan Manchester United saudara ya. Kami berdua sama-sama penggemar Manchester United. Dan saya suka punya joke kepada dia, yaitu kalau dia habis khotbah, biasanya kalau kepanjangan, kita akan ketawa sama-sama di WhatsApp. Tapi katanya tadi pagi khotbah saya tidak kalah panjang dengan khotbah beliau, saudara ya. Jadi jangan expect khotbah pendek pagi hari ini. Tapi mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau baca ayat yang kita bahas bersama-sama, yang saya ambil dari Yesaya pasal 6, ayat 1 sampai 13, tapi kita baca ayat 1 sampai 8 saja. Ini adalah sebuah teks yang sangat amat berkesan dalam hidup saya dan saya berharap saudara juga bisa melihat keindahan teks ini ya. Kita baca dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas lambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara duduk kembali. Mari saya mulai dengan sebuah pertanyaan yang simpel saudara ya. Apa yang terjadi ketika kita melihat terang Tuhan yang kudus? Apa yang terjadi sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan? Dan mungkin jawabannya tidak seperti yang saudara pikirkan. Karena mungkin kita sering menyamakan hadirat Tuhan itu dengan apa yang kita rasakan sewaktu pujian penyembahan tadi. Jadi kita berkata, wow, tadi pas pujian penyembahan dan waktu kita bernyanyi, how great thou art. Aku benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Wah, hadirat Tuhan begitu kuat hari ini. Aku meneteskan air mata. Jadi seringkali kita mungkin menyamakan hadirat Tuhan dengan apa yang kita rasakan, perasaan kita mungkin itu sedih, sukacita, senang, sewaktu kita memuji Tuhan. Dan saya tidak memperdebatkan apakah itu benar atau salah. Saudara boleh merasa dingin, saudara boleh merasa sukacita, kepanasan, menangis seperti bayi, tertawa. Tetapi bukan itu yang menjadi patokan apakah kita bertemu dengan Tuhan atau tidak. Karena perhatikan ini, faktor penentu apakah kita berjumpa dengan Tuhan yang kudus bukanlah perasaan kita, melainkan perubahan kita. Kita tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan yang kudus dan tetap sama. Saya berikan satu contohnya seperti ini. Katakanlah suatu hari, gembala saudara Pastor Daniel telat datang ke gereja. Dan beliau seharusnya yang dijadwal khotbah. Jadi panik ya, semua panik. Pujian dan penyembahan sudah selesai, tapi beliau belum datang. Kemudian Asher mencari dia, cuma teleponnya tidak diangkat-angkat. Dan kemudian tiba-tiba saudara mendengar pintu itu terbuka dan Anda melihat Pastor Daniel lari ke depan. Dan kemudian dia mengambil mikrofon dan berkata, maaf jemaat Tuhan, maafkan saya terlambat. Anda tidak akan percaya apa saja yang baru terjadi pada saya. Dalam perjalanan ke gereja, saya mengalami kecelakaan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ada kucing masuk ke jalur saya injak rem, dan mobil di belakang saya menobrak saya. Tapi bukan itu alasan terlambat. Sewaktu saya buka pintu dan saya keluar dari mobil, tiba-tiba ada bus di jalur sebelah menobrak saya. Dan saya terpental 10 meter. Ini hari yang benar-benar sangat amat sial. Dan kemudian saya bangun, saya ambil tas saya, dan saya lari ke gereja. Dan kemudian saya tiba sekarang telat,
Dan saya siap untuk berkhotbah. Mari buka bersama saya bacaan kita hari ini. Nah, jika itu yang terjadi, apa yang ada di pikiran Anda? Apakah ada Anda yang berpikir, wah ternyata pendetaku suka banget sama kucing ya. Dia rela banget melakukan ini semua hanya demi seekor kucing. Enggak ya. Saudara akan berpikir, wah ternyata pendetaku ini tidak bisa bohong ternyata ya. Ternyata semakin kudus seseorang semakin tidak bisa bohong dia. Bukan. Karena saudara akan berpikir gini, saudara tahu persis bahwa tidak mungkin bagi dia untuk baik-baik saja dan bisa berkhotbah seperti biasa kalau dia baru saja dihajar oleh bas. Sama juga dengan perjumpaan dengan Tuhan. Kita tidak mungkin berjumpa dengan Tuhan dan tidak memiliki tanda yang bisa dilihat orang lain. Nah, apa itu tandanya? Itu yang akan kita pelajari bersama-sama. Apa yang terjadi sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan yang kudus? Apa yang terjadi sewaktu akhirnya kita melihat sinar kemuliaan Tuhan? Ada 3 hal yang kita akan pelajari dalam teks ini. Yang pertama, kita akan melihat Tuhan yang kudus. Yang kedua, anugerah yang mengubahkan. Dan yang ketiga, memancarkan terang Tuhan. Tanda yang pertama, Tuhan yang kudus. Di Yesaya 6 ayat yang pertama. Berkata begini, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi ayat ini tuh dimulai dengan sebuah pernyataan waktu yang signifikan. Karena kalau saudara tahu sejarahnya, Yesaya itu sudah menjadi nabi sepanjang pemerintahan Raja Uzia. Jadi Uzia itu menjadi raja atas Yehuda selama 52 tahun. Dan dia ini termasuk raja yang takut akan Tuhan. Dan semasa pemerintahannya yang terjadi adalah Yehuda semakin makmur secara politik dan secara militer. Sehingga akhirnya mereka semakin kaya dan memiliki kekuasaan yang besar. Namun cerita Uzia tidak berakhir dengan baik. Alkitab mengatakan bahwa ketika Uzia menjadi kuat, dia menjadi sombong. Jadi dia mulai menempatkan dirinya di atas hukum Tuhan. Sehingga suatu hari dia masuk ke bait suci dan dia memberikan dupa kepada Tuhan. Yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh para imam. Dan para imam mencoba untuk menghentikan dia. Namun Uzia berkata, siapa kamu? Aku ini raja, aku bisa melakukan apapun. Dan akhirnya karena Uzia melanggar hukum Tuhan. Tuhan menghajarnya dengan kusta dan tidak lama kemudian dia mati. Tetapi pada saat yang sama, yang terjadi adalah bangsa Asyur, sebuah kekuatan besar di utara Israel, mulai bergerak dan menaklukkan semua bangsa di sekitarnya. Dan sekarang yang terjadi adalah Asyur sedang bergerak menuju Israel dan Yehuda ketika Uzia meninggal. Maka terjadilah krisis nasional, di mana orang-orang mulai bertanya, apa yang akan terjadi kepada kita sekarang setelah Raja Uzia meninggal? Setelah 52 tahun kemakmuran, sekarang raja kita meninggal, bagaimana kita bisa menghadapi masa depan? Sedangkan bangsa Asyur sedang dalam perjalanan menyerang kita. Nah, saya harap Anda bisa merasakan ketegangan cerita ini. Ini latar belakang dari Yesaya pasal 6. Dan suatu hari Yesaya datang ke bait suci. Tidak ada yang unik tentang itu karena dia adalah seorang nabi ya. Jadi memang tempat kerjanya adalah di bait suci. Dan dia datang. Tetapi ada sesuatu yang berbeda tentang hari itu. Kenapa? Karena di hari itu waktu dia memasuki bait suci, dia bertemu dengan sosok yang dia tidak pernah berpikir dia akan bertemu. Siapa itu? Tuhan yang kudus. Jadi di hari ini dia bertemu dengan Tuhan yang kudus. Pada tahun di mana Yesaya kehilangan raja duniawinya, dia bertemu dengan raja kekal yang berdaulat. Dia berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Dan perjumpaan ini mengubah hidup Yesaya selamanya. Dan jangan lewatkan apa yang dia lihat. Yang Yesaya lihat waktu dia bertemu dengan Tuhan, dia tidak melihat tahta biasa dengan raja manusia yang biasa, tidak. Tapi dia melihat bahwa di atas tahta ada sebuah tahta lagi, tahta yang tinggi, tahta yang begitu agung. Dan tahta ini adalah tahta di atas segala tahta. Tahta yang memiliki kedaulatan yang penuh. Dan raja tahta itu duduk di atas tahta. Jadi Raja Uzia mungkin mati. Namun Yesaya melihat bahwa di atas tahta Yehuda ada sebuah tahta yang lebih mulia, lebih tinggi, lebih kekal. Dan raja tahta itu
duduk di atas tahta. Dan raja ini mengendalikan sejarah. Raja ini jauh lebih berkuasa dari segala raja lainnya. Raja ini berdaulat di atas alam semesta. Raja ini berdaulat atas setiap molekul di alam semesta. Dan Yesaya bertemu dengan dia. Tapi perhatikan baik-baik, saudara. Kapan Yesaya bertemu dengan raja ini? Di masa krisis. Karena itu, jangan meremehkan masa krisis. Karena justru seringkali kita hanya akan belajar bahwa Tuhan memegang kendali ketika hidup berada di luar kendali kita. Dan di sini Yesaya bertemu dengan raja yang berdaulat. Dan ini merubah hidupnya selamanya. Perhatikan lanjutnya ayat 2-4 berkata begini. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Maka bergoyanglah alas lambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Jadi waktu Yesaya melihat raja ini, ternyata di atas raja ini berdirilah para serafim. Nah, apa itu serafim? Serafim itu berasal dari sebuah kata yang artinya the burning one, yaitu yang terbakar. Jadi ini adalah malaikat yang memiliki api sebagai atribut mereka. Ini malaikat yang menyala, bersinar dengan api, dan mereka memiliki 6 sayap. Dan yang menariknya adalah, saudara tahu apa yang mereka lakukan dengan 2 sayap mereka? Mereka menutup muka mereka. Kenapa? Supaya mereka tidak melihat terang kemuliaan Tuhan secara langsung. Nah, saudara bisa bayangkan ya, ini malaikat yang atributnya adalah api yang terbakar, tetapi mereka tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan secara langsung. Mereka menutupi matanya dengan sayapnya. Musa pernah bertanya kepada Tuhan suatu hari, Tuhan, aku mau melihat kemuliaan-Mu. Aku mau melihat wajah-Mu, tunjukkan kemuliaan-Mu padaku. Dan Tuhan menjawab apa? Kalau saudara ingat? Musa, tidak ada seorang pun yang bisa melihat kemuliaan-Ku secara penuh dan tetap hidup. Bahkan kita menemukan di sini, serafim yang melayani Tuhan dari kekekalan pun tidak bisa melihat terang kemuliaan Tuhan secara langsung. Dan tidak berhenti di situ, saudara. Saudara tahu apa yang dikatakan para serafim ini satu dengan yang lain? Ini pelajaran yang Yesaya pelajari hari itu. Yesaya belajar bahwa Tuhan itu kudus. Nah, apa artinya kata kudus? Kata kudus berasal dari kata Ibrani, kadosh. Oke, coba katakan bersama-sama saya, kadosh. Kadosh ya, ingat ya saudara, kadosh bukan katos. Itu beda saudara ya. Dan juga bukan kurtos, itu beda lagi saudara ya. Kadosh itu artinya begini. Kadosh itu berbicara tentang pemisahan, sesuatu yang terpisah, sesuatu yang melebihi, melampaui, ditinggikan tanpa batas. Jadi kata kadosh ini berbicara tentang ketuhanan Tuhan. Nah, seorang pengkhotbah mengatakan demikian, sangat indah. Dia berkata gini, ketika kita sampai pada ujung terdalam dari perjalanan kita dalam mencoba menggambarkan keindahan Tuhan dengan kata-kata manusia, dan tidak ada kata lain untuk menggambarkan ketuhanannya, kita mengucapkan kata kudus. Jadi kekudusan itu adalah apa yang menjadikan Tuhan, Tuhan. Dan tidak pernah ada, tidak ada, dan tidak akan ada yang seperti dia. Dia itu berada dalam kelas tersendiri. Nah, mungkin bayangannya seperti ini saudara. Mungkin coba kita bayangkan perbedaan antara ciptaan dan sang pencipta. Jadi segala sesuatu yang dapat kita lihat dan rasakan, tidak peduli sebetapa indahnya, itu ada dalam kategori yang sama yang disebut ciptaan. Jadi suami atau istri yang mengasihi Anda, bayi Anda yang mungkin baru lahir yang sangat menggemaskan, yang bikin Anda tersenyum maupun ngomel kalau malam hari. Nasi goreng, rasa nasi goreng yang enak di mulut Anda. Matahari terbenam yang indah di tepi pantai. Itu semua ada dalam kategori yang disebut ciptaan.
Namun Tuhan berada dalam sebuah kelas tersendiri yang disebut Sang Pencipta. Dan tidak peduli betapa indahnya ciptaan, ini tidak bisa dapat dibandingkan dengan Sang Pencipta. Dan itulah arti kata kudus, kados. Tuhan itu berada dalam sebuah kelas tersendiri yang tidak dapat kita pahami. Tapi perhatikan, Tuhan tidak hanya kudus. Para serafim berkata satu dengan yang lain apa? Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kados, kados, kados. Nah, kenapa? Apa sih tujuan mengulang 3 kali? Nah, dalam bahasa Ibrani, saudara, mereka itu mengekspresikan ide superlatif dengan menggunakan pengulangan. Jadi begini, kalau Anda makan makanan yang enak, Anda akan berkata, yum. Kalau Anda makan makanan yang sangat enak, Anda akan berkata, yum yum. Tapi kalau Anda makan makanan yang sangat amat enak, saudara akan berkata, yum yum yum. Itu yang terjadi. Tuhan itu bukan hanya kudus. Dia kados. 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 Dan ini saudara, ini menarik sekali. Kenapa? Karena dalam Alkitab kita menemukan banyak atribut Allah. Tuhan itu kasih, Tuhan itu kudus, Tuhan itu adil, macam-macam. Tetapi saudara tidak akan menemukan kualitas sifat Tuhan yang berlipat ganda seperti ini. Dan ini bukanlah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Bukan. Ini adalah kesempurnaan dikali kesempurnaan dikali kesempurnaan. Jadi apa maksudnya? Perhatikan nih. Apa itu artinya Tuhan itu kudus? Tuhan itu kudus berarti Tuhan tidak hanya berada dalam kelas yang berbeda dari kita. Dia berada dalam kategori yang melampaui kategori. Tidak ada kategori dalam hikmat dan pemahaman manusia yang terbatas yang dapat mengungkapkan ketuhanan Tuhan. Dia berada di luar yang di luar dan di atas yang di atas. Itulah yang dikatakan para serafim tentang Tuhan. Nah, sekarang kalau gitu kita lihat ya. Kalau gitu apa artinya teks ini bagi kita? Apa artinya bagi kita Tuhan itu kudus? Izinkan saya bertanya sebuah pertanyaan yang simpel buat saudara. Jemaat BIC. Kenapa Anda ada di sini siang hari ini? Kenapa hari ini Anda memilih untuk beribadah di tempat ini hari ini? Nah, bagi beberapa dari Anda mungkin, wah ini sesuatu yang aku lakukan setiap hari Minggu. Aku orang Kristen, karena itu aku datang ke gereja dan gerejaku adalah BIC. Jadi saudara datang beribadah hari ini karena kebiasaan. Dan saudara sudah punya ritme gereja. Apa yang terjadi? Saudara datang, saudara ketemu dengan teman-teman saudara di depan. Kemudian saudara disambut oleh usher, God is good. All the time, all the time. God is good. Saudara sudah tahu bahasanya. Dan bahkan kalau saudara sudah rajin ke gereja, saudara sudah tahu saudara mau duduk di mana hari ini. Ya kan? Saudara sudah punya tempat duduk favorit. Dan kalau ada orang yang duduk di tempat itu, saudara berkata kepada usher, usher maaf tolong beritahu orang itu tempat duduk saya. Jadi saudara sudah tahu ritme gereja, saudara datang, sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, saudara mengangkat tangan, dan kemudian saudara mendengarkan khotbah, Pastor Daniel 1 jam. Dan kemudian setelah itu, saudara menerima doa berkat. Dan setelah doa berkat, saudara pulang, saudara say bye, kemudian saudara mungkin pergi makan bersama teman-teman. Dan adalah minggu yang baik, kalau saudara tidak ketiduran sewaktu khotbah. Ya kan? Mengaplikasikan apa yang saudara pelajari minggu lalu. Mendengar. Punya telinga yang mendengar. Tapi kalau itu saudara, mungkin saudara memiliki pandangan yang terlalu rendah tentang Tuhan. Apakah Anda tahu siapa yang Anda sembah? Apakah Anda tahu apa maksudnya Tuhan itu kudus? Jadi mungkin seperti Yesaya, Anda datang ke tempat ini tidak mengharapkan untuk berjumpa dengan Tuhan. Anda datang untuk apa? Untuk inspirasi, dorongan, motivasi, fellowship. Tetapi Tuhan atas Alkitab itu jauh lebih besar
daripada yang dapat Anda bayangkan dan pikirkan. Nah, Anda ingat suatu hari cerita tentang Yesus menenangkan badai. Jadi Yesus itu memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi Danau Galilea. Dan sewaktu mereka melakukan itu, yang terjadi adalah badai besar menghantam perahu mereka. Jadi angin bertiup sangat besar, ombak menghantam perahu sehingga akhirnya perahu itu penuh dengan air. Dan kita menemukan bahwa para murid itu bekerja dengan keras untuk menyelamatkan nyawa mereka. Nah, sementara mereka menghadapi badai besar ini, saudara ingat apa yang Yesus lakukan? Dia tidur dengan bantal di belakang perahu. Dan melihat itu para murid langsung marah. Para murid kesal dan mereka membangunkan Yesus dan mereka berkata, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Lakukan sesuatu guru terhadap keadaan kami, selamatkan kami." Kemudian Yesus bangun. Yesus melihat badai dan berkata, "Diam, tenanglah." Dan seketika itu juga, semuanya menjadi tenang. Tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada suara. Keheningan total. Mengapa? Karena angin dan ombak mendengar suara Sang Pencipta, Tuhan yang kudus. Tapi lihat apa yang terjadi setelahnya. Ini sangat menarik. Apa yang terjadi sewaktu akhirnya para murid melihat sekilas kekudusan Yesus. Markus 4 ayat 41. Mereka para murid menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Jadi sebelum hal ini terjadi, para murid itu ketakutan dengan badai depan mereka. Mereka berkata, ini badai sangat besar, sangat menghancurkan. Dan mereka penuh dengan ketakutan. Tetapi sewaktu Yesus menenangkan badai, mereka justru lebih takut lagi. Karena mereka menyadari bahwa kehadiran Tuhan yang kudus lebih mengancam daripada kehadiran badai yang paling dahsyat. Ini yang terjadi sewaktu kita berada di hadirat Tuhan yang kudus. Ini yang dialami Yesaya. Dan saya harap ini yang saudara datang untuk sembah setiap hari Minggu. Kita datang menyembah Tuhan yang kudus. Sehingga waktu saudara datang ke gereja, saudara tidak datang dengan attitude yang casual. Saudara tidak datang dengan santai, tidak. Saudara datang dengan takut dengan gentar. Saudara datang dengan kagum dan hormat karena saudara tahu saudara akan berjumpa dengan Tuhan yang kudus. Dan sewaktu saudara berjumpa dengan dia, saudara akan menyadari. Dia jauh lebih indah. Dia benar-benar indah, benar-benar sempurna, benar-benar murni. Bahkan tidak ada sedikit pun celah padanya. Sehingga mungkin saudara datang dengan banyak pergumulan, 10.000 pertanyaan yang saudara katakan, kenapa Tuhan kau izinkan ini terjadi? Tetapi sewaktu saudara berjumpa dengan dia, saudara menyadari, tidak ada satupun dari pertanyaan Anda yang penting. Anda menyadari betapa mulianya dia, betapa agungnya. Sehingga saudara tidak dapat berdebat dengan dia, tidak dapat mempertanyakan dia. Saudara melihat, dia begitu kudus. Inilah Tuhan yang kita sembah. Sekilas kekudusan Tuhan menjawab semua pertanyaan kita. Dan lihat yang terjadi berikutnya. Anugerah yang mengubahkan. Di ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Nah, apa yang terjadi sewaktu saudara bertemu dengan Tuhan yang kudus? Satu hal yang pasti, kita tidak bisa keluar dari perjumpaan dengan Tuhan dan menulis sebuah buku tentang kembali dari surga yang menggambarkan perjumpaan dengan Tuhan itu sebagai pengalaman yang menenangkan hati, penuh sukacita, penuh kedamaian. Tidak, saudara. Tahukah Anda apa yang terjadi ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan? Dia mengalami trauma. Dia berkata, celakalah aku. Nah, kata celaka ini adalah pernyataan kutukan. Jadi dia tidak berkata, wow gila keren banget. Ini perjumpaan yang luar biasa. Wah, aku harus menulis buku. Aku harus buat ini menjadi acara TV dan aku akan menghasilkan banyak uang karenanya. Tidak. Dia berkata apa? Terkutuklah aku.
Yesaya mengutuki dirinya sendiri ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Kenapa? Karena dalam terang kekudusan Tuhan, Yesaya menyadari bahwa dia lebih berdosa daripada dia kira. Karena itu dia berkata, aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, kenapa najis bibir? Karena kita mengerti bahwa Alkitab dan Yakobus menjelaskan kepada kita bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu adalah pancaran dari apa yang terjadi di hati kita. Bibir yang najis mengungkapkan hati yang najis. Dan Yesaya di sini mengakui bahwa dia adalah orang berdosa yang hidup di tengah-tengah orang berdosa. Nah, perhatikan ini. Yesaya tidak menyalahkan dosa orang lain. Kita kan sukanya begitu ya. Kita sukanya lihat itu, dia orang berdosa, dia orang berdosa. Tidak. Yesaya di hadapan Tuhan yang kudus, dia mengakui dosa-dosanya. Dia tidak membandingkan dosa dengan dosa orang lain. Dia tahu bahwa dia adalah bagian dari permasalahannya. Barry Webb dalam komentar yang indah dalam kitab Yesaya mengatakan demikian. Di hadapan Tuhan, derajat dosa menjadi tidak relevan. Kekudusan Tuhanlah yang mengungkapkan kondisi kita yang sebenarnya. Bukan perbandingan dengan orang lain. Jadi kalau Anda mau tahu, bagaimana apakah kita tahu, kapan kita tahu, bagaimana kita tahu bahwa kita sudah berjumpa dengan Tuhan yang kudus? Jawabannya simpel. Dosa orang lain tidak terlalu mengganggu Anda. Seperti dosa Anda sendiri. Karena ketika Anda melihat terang Tuhan yang kudus, saudara menyadari, aku orang yang berdosa. Aku tidak layak. Aku lebih mampu berbuat jahat, lebih egois, lebih sombong daripada yang aku kira. Jadi sewaktu kita melihat kekudusan Tuhan, kita tidak menyombongkan kekudusan kita. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita mengakui ketidakkudusan kita. Karena berada dalam hadirat Tuhan itu menakutkan dan menghancurkan kita. Dan gak berhenti di situ. Hadirat Tuhan tidak hanya membuat Yesaya bertobat dari dosa-dosanya. Tetapi ini juga membuat Yesaya bertobat dari kekuatannya. Kekudusan Tuhan membuat Yesaya bertobat dari kebenarannya. Hal yang dia rasa paling baik dalam hidupnya. Maka itu dia berkata, celakalah aku binasa sebab aku ini seseorang yang najis bibir. Nah, kenapa dia berkata bibir, saudara? Ini menarik. Karena bagi Yesaya, bibir itu adalah hal terkuat dalam hidupnya. Dia seorang nabi. Apa pekerjaan seorang nabi? Berbicara untuk Tuhan. Jadi bibir Yesaya itu adalah andalan Yesaya dalam hidup. Bibir bagi seorang nabi itu adalah seperti jari tangan bagi pemain musik dan kaki bagi pemain sepak bola. Ini yang terbaik dalam hidupnya. Tetapi sekarang di hadapan Tuhan yang kudus, dia berkata bahkan bibirku yang terbaik pun itu najis di hadapan Tuhan. Dan kata aku binasa itu lebih tepat diterjemahkan aku hancur atau aku runtuh. Saya suka sekali bahasa aku runtuh ya. Karena ini menggambarkan sesuatu yang indah. Ada di sini saudara yang suka bermain Jenga. Tahu ya Jenga itu apa ya? Nah kalau saudara suka bermain Jenga, saudara akan mengerti. Kalau saudara jago, saudara itu akan mencapai level ini. Di mana saudara sudah tidak bisa lagi mengambil satu blok pun. Karena kalau saudara ambil blok itu, ini menara ini akan hancur. Nah saya tidak suka bermain Jenga, kenapa? Karena saya selalu kalah. Nggak tahu kenapa. Nah tetapi saudara harus melakukannya. Kenapa? Karena ini giliran Anda. Jadi pada saat ini, setiap blok dalam Jenga itu sudah menjadi titik kuat yang menopang menara. Singkirkan satu blok saja, ini yang terjadi. Runtuh. Dan ketika Yesaya berjumpa dengan Tuhan, ini yang terjadi. Blok itu diambil dan menara itu runtuh, hancur. Kehidupan Yesaya runtuh di hadapan Tuhan yang kudus. Dan titik terkuatnya terbukti najis. Saudara dan saya, kita semua memiliki blok itu.
Setiap kita itu memiliki titik kuat yang dimana kita merasa karena aku memiliki hal ini, maka hidupku utuh. Setiap kita tuh memiliki titik kuat dalam hidup kita dimana kita berada karena aku punya ini membuat aku menjadi aku. Aku seseorang karena hal ini. Dan mungkin itu adalah penampilan kita, mungkin itu adalah prestasi kita, anak kita, suami kita, istri kita, pelayanan kita, rekening bank kita. Apapun itu, kita memiliki hal yang kita andalkan dan kita berkata, karena aku punya hal ini maka aku baik. Tetapi Anda tahu kenapa Anda mengira Anda baik? Karena Anda membandingkannya dengan orang-orang di sekitar Anda. Kita akan selalu bisa menemukan orang yang lebih buruk daripada kita, benar ya? Jadi kita berkata, oh ya mungkin aku tidak sebaik si A, tetapi setidaknya aku tidak seburuk si itu. Dan sewaktu kita membandingkan diri kita dengan orang tersebut, kita merasa kita baik. Dan kalau kita boleh jujur, kita tidak suka berada di sekitar orang yang jauh lebih baik daripada kita. Kenapa? Kita merasa terancam oleh orang tersebut. Saya berikan sebuah contoh ya. Jadi saya ini terlibat di City to City. Itu adalah Church Planting Network di bawah Timothy Keller. Dan saya salah satu trainernya di situ. Dan salah satu tugas saya itu adalah saya harus mengajar dan melatih para pendeta yang jauh lebih senior dan memiliki lebih banyak pengalaman daripada saya. Jadi di situ ada pendeta yang belum cukup garam, dan kebanyakan garam. Dan tugas saya di situ mengajar mereka, saudara. Dan saya boleh jujur berkata bahwa saya tidak pernah merasa takut ataupun gugup melatih mereka. Tapi saudara tahu apa yang akan mengubah segalanya? Kalau ada tim Keller duduk di antara para pendeta yang mendengarkan saya. Saya akan sangat takut dan gugup untuk berbicara. Mungkin yang saya akan lakukan adalah saya akan pura-pura sakit sehingga saya tidak perlu ngajar. Kenapa? Karena kalau Keller mendengarkan saya mengajar, dia akan berkata, kok ini kedengaran familiar sekali ya. Saya akan kedengar seperti kaset rusak, kenapa? Karena banyak hal yang saya ajarkan dan ucapkan yang saya ambil daripada dia. Dan pada akhir pengajaran saya akan berkata, celakalah aku. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan jika itu yang terjadi di hadapan orang yang jauh lebih baik daripada saya, apa yang terjadi ketika saya berada di hadirat Tuhan yang kudus? Saya runtuh. Kemampuan saya untuk berkhotbah akan terlihat najis. Bukan hanya isi khotbah saya. Tetapi di hadapan Tuhan yang kudus, bahkan motivasi saya yang tersembunyi pun akan tertunjuk sebagai kecemaran. Karena mudah sekali bagi para pendeta untuk berkata segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Aku berkhotbah untuk kemuliaan Tuhan. Mudah. Tetapi di hadapan Tuhan yang kudus, ketika saya berada di hadirat Tuhan, terang kekudusan Tuhan menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi. Bahwa saya sebetulnya ingin disukai orang. Saya ingin diakui sebagai pengkhotbah yang baik. Saya ingin banyak orang lebih menonton khotbah saya di YouTube dan menyukai khotbah saya di Spotify. Saya ingin ketenaran dan kemuliaan untuk diri saya sendiri. Jadi apa yang saya kira sebetulnya ada kekuatan di hadapan Tuhan yang kudus terbukti najis. Dan ini yang terjadi. Kekudusan Tuhan tidak hanya menyingkapkan keberdosaan kita. Kekudusan Tuhan membuat kita melihat kekuatan terbesar kita dan menyadari bahwa itu sama sekali bukanlah kekuatan. Bahkan bagian terbaik dari diri kita pun buruk. Dan bukan hanya Yesaya yang mengalaminya. Saudara bisa baca Alkitab. Perhatikan dari Kejadian sampai Wahyu. Hampir setiap kali seseorang melihat terang kekudusan Tuhan, mereka mulai membenci diri mereka sendiri. Tidak ada seorang pun yang berdiri di hadirat Tuhan dan berkata, Tuhan, lihat apa yang sudah aku perbuat untukmu. Tidak. Mereka hanya dapat berkata, Tuhan, apa yang telah aku lakukan? Terang kekudusan Tuhan meremukkan kita. Tetapi kekudusan Tuhan tidak meremukkan kita untuk membunuh kita.
Lihat apa yang terjadi selanjutnya di ayat 6 dan 7. Tetapi seseorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Sewaktu kekudusan Tuhan meremukkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita di situ. Jadi sewaktu Yesaya sudah melihat siapa dia sebenarnya di hadapan Tuhan, kemudian Tuhan mengutus salah satu serafim dengan batu bara yang menyala mendatangi Yesaya. Nah, saudara tahu apa yang dipikirkan Yesaya saat ini? Penghakiman. Karena hampir setiap kali api Tuhan dipakai di perjanjian lama itu selalu menggambarkan penghakiman Tuhan. Jadi setelah Yesaya sekarang melihat betapa berdosanya dia, dan dia sekarang melihat malaikat membawa batu bara api Tuhan kepada dia, yang terlintas dalam pikirannya adalah, ini akhir ceritaku. Aku akan dihakimi karena dosaku. Selamat tinggal papa mama, selamat tinggal dunia, hasta la vista. Dan kalau itu yang terjadi, Tuhan adil. Karena Yesaya pantas dihakimi karena dosa saya. Dan Yesaya sudah menduga bahwa dia pasti akan dihakimi. Api Tuhan datang kepadanya. Tapi perhatikan saudara, api ini bukan api biasa. Dari mana kita tahu? Ini adalah api kudus Tuhan. Kenapa? Karena bahkan seorang serafim pun tidak bisa memegang batu bara ini dengan tangannya. Dia harus menggunakan penjepit. Jadi sekarang serafim ini datang mendekati Yesaya dengan api Tuhan di penjepitnya. Tetapi perhatikan dari mana datangnya batu bara itu. Dari atas mezbah. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tempat pengorbanan untuk dosa manusia. Mezbah adalah tempat pengampunan. Mezbah adalah tempat di mana murka Tuhan terhadap dosa dipuaskan melalui kematian korban pengganti. Jadi ya, api Tuhan berbicara tentang penghakiman terhadap dosa, tetapi pada saat yang bersama, batu bara yang menyala ini diambil dari mezbah tempat pengorbanan dilakukan. Dan ketika batu bara ini menyentuh mulut Yesaya, serafim berkata, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dosa Yesaya diampuni. Nah, Anda lihat kenapa ini? Jadi alasan Tuhan harus melukai kita dengan kekudusannya adalah agar dia dapat menyembuhkan kita dengan anugerahnya. Karena kalau kita tidak pernah melihat betapa berdosanya kita. Karena kalau kita tidak pernah melihat betapa najisnya kebenaran diri kita sendiri. Kita tidak akan tahu bahwa kita membutuhkan anugerah Tuhan. Dan yang ditunjukkan oleh kekudusan Tuhan bukan hanya permasalahan dosa kita. Kekudusan Tuhan menunjukkan kejijikan kebenaran manusia. Alkitab berkata bahwa kebenaran manusia, kebenaran diri sendiri, itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Tuhan jijik melihatnya. Dan di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak membutuhkan kita membawa apa-apa untuk menerima anugerahnya. Satu-satunya pertukaran yang Tuhan terima adalah dosa kita untuk anugerahnya. Tangan kosong adalah satu-satunya yang dapat kita tawarkan kepada Tuhan untuk menerima segalanya. Dan sewaktu Yesaya sudah mengalami ini yang terjadi. Hidupnya berubah secara radikal. Kita lihat poin yang terakhir. Memancarkan terang Tuhan. Ayat 8-13. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti, jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap, jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang, sunyi sepi. Tidak ada lagi yang mendiami
Dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi setelah Yesaya mengalami anugerah Tuhan, dia mendengar Tuhan berkata, aku memiliki sebuah pekerjaan, aku memiliki sebuah misi. Siapa ya akan aku utus? Dan dengan segera Yesaya menjawab apa? Ini aku, utuslah Pastor Daniel. Bukan. Dia berkata apa? Ini aku, utuslah aku. Sebelum perjumpaan ini, Yesaya itu sudah menjadi seorang nabi, saudara. Tetapi setelah dia berjumpa secara pribadi, setelah dia melihat kekudusan Tuhan secara pribadi, setelah dia mengalami anugerah Tuhan secara pribadi, Yesaya berubah total. Dia menjadi sangat berani. Nah seringkali ya, sewaktu saudara mendengarkan khotbah dari Yesaya 6, banyak pengkhotbah itu berhenti di ayat 8. Saya mengerti kenapa ya. Jadi mereka berkata, ini aku, utuslah aku. Kemudian altar call, menantang jemaat. Siapa di sini saudara yang mau pergi untuk Tuhan? Angkat tanganmu, maju ke depan, didoakan dan diutus untuk pergi. It's good. It makes a good ending for a sermon. I agree. Permasalahannya, cerita belum selesai. Bukan di situ akhir cerita. Karena Tuhan di sini baru saja menyatakan dia memiliki pekerjaan untuk dilakukan oleh seseorang. Dia belum menyebutkan apa pekerjaan itu. Benar ya? Belum ada rincian pekerjaan. Dan tentunya ya, saudara dan saya, kita hari ini kalau ditawari pekerjaan, kita tentu mau tahu dulu job description-nya, benar ya? Kita akan bertanya, oke, apa jenis pekerjaannya? Apa tanggung jawabnya? Berapa gaji yang aku terima? Apa tunjangan yang diberikan? Kita mau tahu itu dulu sebelum kita berkata iya kepada pekerjaan itu. Tidak dengan Yesaya. Yesaya sudah mengangkat tangan tanpa mengetahui detailnya. Dia berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan setelah Yesaya mengangkat tangan dan memberikan dirinya untuk pekerjaan itu, baru Tuhan memberikan deskripsi pekerjaannya. Dan deskripsi pekerjaannya saudara sangat amat mengerikan. Ini bagian dari apa yang saudara pelajari minggu lalu. Jadi Tuhan berkata gini kepada Yesaya, saya akan rangkum dengan kata saya sendiri. Tuhan berkata kepada Yesaya, Yesaya, pekerjaan yang aku miliki buat kamu itu sangat amat mengerikan. Kenapa? Karena kamu akan memberitakan firmanku selama 30 tahun ke depan. Tetapi tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan kamu. Kamu akan frustasi. Kamu akan khotbah, tetapi tidak ada satupun yang bertobat. Tidak ada yang punya telinga untuk mendengar. Dan bahkan Yesaya, kamu tidak akan mendapatkan undangan dari gereja-gereja untuk berkhotbah. Kenapa? Karena tidak ada jemaat gereja yang mau mendengarkan kamu khotbah. Dan setiap kali kamu post khotbahmu di YouTube, kamu akan mendapatkan 0 like, 0 view. Kamu tidak akan mengalami kesuksesan sama sekali dalam pelayananmu. Dan kamu akan dianiaya sampai mati. Kalau kamu setuju dengan semua syarat dan ketentuan pekerjaan ini, silakan tanda tangan di bawah Yesaya. Oh, tunggu. Kamu sudah tanda tangan sebelumnya. Nah, bayangkan Anda adalah Yesaya. Ada saudara di sini yang berkata iya untuk deskripsi pekerjaan ini setelah Anda mengetahuinya? Karena seringkali kita berpikir, sewaktu kita berkata iya pada panggilan Tuhan, kita membayangkan kehidupan yang indah. Kita berpikir yang menunggu kita adalah berkat demi berkat, favor demi favor, kebaikan demi kebaikan, kesuksesan demi kesuksesan, open door demi open door. Dan kita berharap hidup kita ini akan berjalan dengan indah. Kenapa? Karena kita taat pada panggilan Tuhan. Namun, bagaimana jika panggilan Tuhan justru membawa saudara kepada yang sebaliknya? Bagaimana jika panggilan Tuhan membawa Anda kepada penderitaan,
dan penganiayaan. Bagaimana kalau yang menunggu Anda adalah air mata dan masalah? Bagaimana jika Anda berkata iya kepada Tuhan, Anda akan disalahpahami, ditolak, dan dituduh? Ada saudara yang masih berkata, ini aku, utuslah aku. Ini yang disetujui oleh Yesaya. Pelayanan seumur hidup tanpa kesuksesan. Namun hari ini kalau saudara dan saya membaca kitab Yesaya 53, Yesaya 54, Yesaya 60. Saudara akan meneteskan air mata karena begitu indah apa yang Yesaya tuliskan. Tetapi sepanjang hidup Yesaya, tidak ada seorang pun yang datang berkata kepada Yesaya, terima kasih Pak Pendeta buat khotbah Pak Pendeta. Khotbah Pak Pendeta sangat memberkati saya sangat disentuh, saya diubahkan, saya dikuatkan oleh khotbah Pak Pendeta. Terima kasih buat Pak Pendeta. Tidak ada seorang pun. Yesaya tidak menerima tepuk tangan dari manusia. Kehidupan Yesaya begitu mengerikan. Tapi dia setia sampai akhir. Dia gak pernah patah semangat. Meskipun pelayanannya sepertinya gagal di mata manusia. Mengapa? Karena Yesaya sudah menerima penerimaan Tuhan yang kudus. Karena sekarang Tuhan bagi Yesaya bukan lagi sebuah konsep. Tapi Tuhan adalah sebuah realitas. Dan ketika Tuhan menjadi sebuah realitas, Yesaya tidak lagi menggunakan Tuhan untuk agendanya. Tuhan menjadi agenda Yesaya. Perjumpaan Yesaya dengan Tuhan yang kudus mengubah Yesaya. Dan ini yang harus kita pahami. Ada perbedaan besar antara mengenal Tuhan sebagai konsep dan mengenal Tuhan sebagai realitas. Mengenal Tuhan sebagai konsep itu lucu, saudara. Itu menyenangkan hati. Kenapa? Karena Tuhan sebagai konsep itu memberikan apa yang kita inginkan. Tuhan sebagai konsep itu memberikan keinginan hati kita. Apakah kita ingin sehat? Tuhan jawabannya. Apakah kita ingin makmur? Tuhan jawabannya. Apakah Anda ingin pasangan hidup? Tuhan jawabannya. Apakah Anda ingin bahagia? Tuhan. Apakah Anda ingin makmur? Tuhan. Apakah Anda ingin promosi? Tuhan. Jadi Tuhan sebagai konsep itu berfungsi seperti jin yang memenuhi semua keinginan kita. Yang kita perlu lakukan adalah menggosok Tuhan. Nah, tentu bagaimana cara kita menggosok Tuhan? Simple. Caranya adalah rajin ke gereja. Rajin baca Alkitab. Jangan lupa ikut kul setiap hari Jumat malam. Jangan lupa pelayanan di gereja. Dan yang paling penting, ini kunci utamanya. Jangan lupa rajin bayar perpuluhan. Dan kalau saudara lakukan itu, saudara sudah menggosok Tuhan. Tuhan akan memberikan apa yang Anda inginkan. Itu Tuhan sebagai konsep. Tetapi Tuhan sebagai realitas itu berbeda. Kenapa? Karena Tuhan sebagai konsep berfungsi untuk melayani agenda kita. Tetapi Tuhan sebagai realitas tidak akan melayani agenda kita. Perjumpaan dengan Tuhan yang kudus akan menjadikan Tuhan sebagai agenda kita. Jadi sewaktu Tuhan masuk ke dalam hidup kita, segala sesuatu dalam hidup kita ditata ulang. Bukannya kita mencoba memasukkan Tuhan dan menaruh Tuhan dalam satu bagian dalam hidup kita. Tuhan menjadi alasan kita hidup. Kita tidak mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Apapun yang Dia katakan, kita lakukan. Dan ini yang terjadi sewaktu kita berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita benar-benar berjumpa dengan Tuhan yang kudus, satu-satunya respon. Satu-satunya respon yang bisa kita berikan adalah berkata, ini aku. Semua hidupku milikmu. Utuslah aku. Dan kita menjadi terang Tuhan. Saudara mengikuti saya sini? Jika kita mengalami apa yang Yesaya alami, ini yang terjadi. Tuhan menjadi agenda kita. Kehendaknya menjadi tujuan kita. Kemuliaannya menjadi dorongan kita. Pujiannya menjadi sukacita kita. Kasihnya menjadi kesukaan kita. Dan tidak peduli apakah kita sukses di mata dunia atau tidak. Kenapa?
Karena kita tidak dipanggil untuk sukses. Kita dipanggil untuk setia. Dan kita tahu Tuhan menyertai kita. Dia ada bagi kita. Dan dia cukup. Dan seperti Yesaya, kita menjadi sangat berani. Kita memancarkan sinar Tuhan di dunia yang gelap ini. Pertanyaannya, dan saya tutup dengan ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saudara dan saya bisa menjadi sangat berani untuk Tuhan? Jawabannya, kita harus mengalami apa yang Yesaya alami. Kita perlu tahu bahwa kita jauh lebih berdosa di dalam diri kita sendiri. Namun pada saat bersamaan, kita jauh lebih dikasihi di dalam Yesus Kristus. Coba pikirkan apa yang terjadi dengan Yesus. Sewaktu hadirat Tuhan datang ke bait suci. Bait suci bergoncang. Dan penuh dengan asap. Dan Matius 27 mencatat. Sewaktu Yesus mati. Bumi bergoncang. Bait suci bergoncang. Dan tirai tabut perjanjian terbelah. Kenapa? Karena di kayu salib. Hadirat Tuhan yang kudus turun. Dan tubuh Yesus terkoyak. Di kayu salib tubuh Yesus hancur. Di kayu salib Yesus mengalami apa yang Yesaya katakan, aku runtuh. Tetapi Yesus tidak berkata, celakalah aku binasa, aku terkutuk. Tidak, kenapa? Karena dia tidak terkutuk, tetapi dia menjadi kutuk bagi saudara dan saya. Dan tidak ada malaikat yang membawa bara api untuk menebus dosa Yesus. Kenapa? Karena Yesuslah korban terutama di atas mezbah itu. Dia datang sebagai anak domba Allah untuk menjadi korban untuk menutup dosa saudara dan saya. Dan sewaktu dia mati di kayu salib, tubuhnya hancur, tubuhnya terkoyak karena dia membayar harga konsekuensi melihat sinar kekudusan Tuhan. Dia mati untuk saudara dan saya. Tubuhnya hancur, tubuhnya runtuh. Supaya sewaktu saudara menaruh iman saudara kepada Yesus. Saudara menjadi utuh. Kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Yesus terkoyak di kayu salib untuk menebus saudara dan saya. Sehingga hari ini, karena iman kita kepada Yesus, kita diampuni dari dosa kita. Dan kalau saudara melihat itu, kalau saudara melihat bagaimana Yesus dihancurkan di kayu salib untuk saudara dan saya. Untuk membenarkan kita. Itulah yang membuat kita menjadi berani. Inilah yang mengubah Tuhan dari sebuah konsep menjadi realitas. Kita harus merasakan betapa manisnya anugerah Tuhan. Tetapi untuk bisa merasakan betapa manisnya anugerah Tuhan, yang pertama terlebih dahulu harus terjadi adalah kita harus dihancurkan oleh kekudusan Tuhan. Karena sebelum kita dihancurkan oleh kekudusan Tuhan, saudara mungkin percaya kepada Yesus, tetapi saudara tidak percaya kepada dia sebagai juru selamat. Saudara percaya kepada dia sebagai guru, role model. Saudara hanya bisa percaya kepada dia sebagai juru selamat ketika kekudusannya sudah menghancurkan saudara. Ketika kekudusannya sudah menunjukkan bahwa kebaikan saudara pun adalah kain kotor. Dan sekarang sudah menerima keselamatan hanya karena anugerahnya. Ini membuat dia menjadi juru selamat Anda. Dan ini mengubah Tuhan dari konsep menjadi realitas. Dan ayat terakhir. Ada sebuah kalimat yang mengubah pesan Tuhan kepada Yesaya. Berubah menjadi pesan pengharapan. Kalimat itu berkata gini, di ayat 13b. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Ini yang Tuhan katakan. Yesaya, sepanjang hidupmu, keadaan akan jadi semakin buruk. Israel yang kamu tahu akan semakin hari semakin hancur. Apapun harapan dan kebaikan yang kamu kira kamu lihat itu akan hilang. Israel akan menjadi seperti pohon yang ditebang. Yang tersisa hanyalah tunggulnya. Tetapi itu bukan akhir cerita.
Karena dari tunggul itulah akan muncul tunas yang kudus. Dan aku akan melakukan pekerjaanku dari tunas yang kudus itu. Dan dari tunas yang kudus inilah cerita Israel berlanjut. Dan dari tunas yang kudus inilah Yesus lahir. Dan dari tunas yang kudus inilah gereja terbentuk dan keselamatan ditawarkan kepada saudara dan saya. Dan dari tunas yang kudus inilah kita tahu bahwa suatu hari akan tiba di mana rasa sakit dan air mata kita akan berubah menjadi tawa dan sukacita. Dan seluruh bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi hari itu belum tiba. Hari itu masih akan datang. Dan sampai hari itu tiba, Tuhan berkata, aku memiliki sebuah pekerjaan untuk dilakukan. Siapa yang dapat aku utus? Dan doa saya untuk setiap jemaat biasa adalah supaya kita hari ini berkata, ini aku, utuslah aku. Jadikan aku terang yang memancarkan sinar kemuliaan Tuhan dimanapun aku berada. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa. Kami minta dengan sangat Roh Kudus, biarlah Engkau yang merubah firman yang kami dengar ini menjadi kehidupan dalam hati kami. Roh Kudus, biarlah Engkau yang memancarkan sinar terang-Mu, sehingga mata hati kami bisa melihat betapa kudusnya Engkau, betapa berdosanya kami, dan betapa manisnya anugerah-Mu. Dan biarlah ini yang mengubahkan hidup kami sedemikian rupa. Biarlah kami boleh merasakan manisnya anugerah-Mu. Dan sehingga kami boleh berkata, hidup kami sepenuhnya milik-Mu. Ini aku, utuslah aku menjadi terang-Mu dimanapun Kau utus. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus kami yang kudus. Amin.